Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gawai Agustina, NIM 2017-53084. Di sini saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester mata kuliah Artificial Intelligence. Di sini saya akan menggunakan jurnal dengan judul Expert System for Problems of Teeth and Gums. Pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, definisi Artificial Intelligence, yang kedua, identitas jurnal, yang ketiga, studi kasus, yang keempat, metode yang digunakan, dan yang kelima, hasil. Yang pertama, definisi Artificial Intelligence. Definisi Artificial Intelligence merupakan ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer yang dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Menurut John McCarthy 1956, AI digunakan untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Untuk membuat aplikasi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, ada dua bagian utama yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge base, yaitu bersifat fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antar satu dengan yang lainnya. Kemudian ada motor inferensi atau inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Berikut gambar penerapan konsep Artificial Intelligence yang dapat dilihat. Di situ terdapat dua bagian utama, yaitu basis pengetahuan, kemudian ada motor inferensi. Kemudian yang kedua, identitas jurnal. Jurnal yang digunakan oleh penulis adalah Expert System for Problems of Teeth and Gums dari International Journal of Engineering and Information Technology. Jurnal tersebut dapat diakses pada link berikut. Yang ketiga, studi kasus. Studi kasus berdasarkan jurnal di atas adalah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit gigi dan gusi dengan menggunakan metode sistem pakar. Nantinya, sistem pakar ini menggunakan rule base untuk membuat keputusannya. Rule base sendiri merupakan aturan-aturan di mana program disimpan dalam bentuk aturan sebagai prosedur pemecah masalah, biasanya berupa kondisi if then untuk kemudian dibuat ke dalam bahasa pemrograman SL5 object. Gejala yang ada di studi kasus: masalah gusi, nafas atau rasa tidak enak, inhalasi gigi, dan timbulnya beberapa ruang di antaranya, kemerahan pada gusi, pembengkakan pada gusi, dan pendarahan pada gusi, terutama saat menyikat gigi atau saat bangun tidur. Yang keempat, metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam jurnal di atas adalah expert system atau sistem pakar, yang merupakan bagian dari Artificial Intelligence. Dalam kecerdasan buatan atau AI, sistem pakar adalah sebuah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya membutuhkan ahli pakar. Sistem pakar yang diusulkan di sini memberikan rekomendasi tentang cara mengobati penyakit dengan menunjukkan jenis pertanyaan ya atau tidak terkait dengan penyakit dan menunjukkan diagnosis serta rekomendasi tentang penyakit. Berikut ini merupakan pohon keputusan yang berfungsi untuk mendiagnosis penyakit gigi dan gusi. Berikut gambar pohon keputusan untuk diagnosis penyakit gigi dan gusi. Pohon keputusan ini akan dijadikan pembuatan rule base yang akan digunakan untuk mendiagnosis penyakit gigi dan gusi. Dalam gambar pohon keputusan terdapat 14 rule base yang akan dibuat. Yang kelima, hasil. Berikut ini adalah aturan rule base sistem pakar diagnosa penyakit gigi dan gusi yang dihasilkan dari pohon keputusan. Yang pertama, ada R0. Jika mulai, maka akan bertanya, apakah Anda memiliki cedera yang menyebabkan gigi copot atau goyah? Kemudian, yang R1, apakah Anda memiliki cedera yang membuat gigi Anda patah? Jika jawabannya iya, maka muncul diagnosis Anda kehilangan gigi dan akan direkomendasikan temui dokter gigi Anda atau langsung pergi ke ruang gawat darurat. Kemudian R2, apakah Anda memiliki cedera yang membuat gigi Anda patah? Jika jawabannya tidak, maka akan
bertanya, apakah Anda memiliki rasa sakit yang spesifik untuk satu gigi? Kemudian, R3, jika apakah Anda memiliki rasa sakit yang spesifik untuk satu gigi adalah iya, maka akan bertanya, apakah Anda pernah mematahkan atau menggoyangkan gigi? Kemudian R4, jika apakah Anda memiliki rasa sakit yang spesifik untuk satu gigi? Jika jawabannya tidak, maka akan bertanya, apakah Anda memiliki kemerahan atau pembengkakan di sekitar satu atau lebih gigi dan gusi? Jika sudah Anda mematahkan atau menggoyangkan gigi, apakah gigi akan longgar di dalam gusi? Jika jawabannya iya, maka diagnosisnya nyeri Anda mungkin berasal dari gigi yang fraktur atau retak. Hasil yang direkomendasikan adalah kompres dengan kain yang sejuk dan lembab. Kemudian, temui dokter gigi Anda sesegera mungkin. Kemudian, R5, jika sudah Anda mematahkan atau mengoyakkan gigi, apakah gigi longgar di dalam gusi? Jika tidak, maka R6 bertanya, apakah Anda merasakan sakit saat makan dingin atau minum dingin? Kemudian R7, jika apakah Anda merasakan sakit ketika makan dingin atau minum dingin adalah iya, maka diagnosisnya adalah nyeri Anda mungkin karena cavity. Hasil yang direkomendasikan adalah buat janji untuk bertemu dengan dokter gigi Anda, menyikat dan membersihkan gigi dengan tepat untuk mencegah kerusakan gigi. R8, jika apakah Anda merasakan sakit ketika makan makanan dingin atau minuman-minuman dingin? Jawabannya tidak, maka akan bertanya lagi, apakah Anda memiliki kemerahan atau pembengkakan di gigi atau gusi? R9, jika apakah Anda memiliki kemerahan atau pembengkakan di sekitar gusi dan gigi atau di dalam mulut Anda adalah iya, maka diagnosisnya Anda mungkin memiliki abses gigi atau infeksi di gusi gigi atau jaringan lain. Kemudian akan direkomendasikan urgent segera kunjungi dokter gigi Anda. Untuk yang R10, jika apakah Anda memiliki kemerahan atau pembengkakan di sekitar satu gigi atau lebih. Untuk R yang 10, jika apakah Anda memiliki kemerahan atau pembengkakan di sekitar gigi, gusi, ataupun di dalam mulut, jika jawabannya tidak, maka akan bertanya lagi, apakah Anda memiliki kemerahan atau pembengkakan di daerah gusi, gigi, ataupun di dalam mulut. R11, jika apakah Anda memiliki kemerahan dan pembengkakan di daerah gusi ataupun di dalam mulut, jika jawabannya iya, maka Anda didiagnosis Anda mungkin menderita infeksi seperti trench mouth, gingivitis, atau periodontitis. Reaksi obat yang jarang terjadi, Stevens-Johnson reaction, dapat juga menyebabkan hal ini. Kemudian akan direkomendasikan temui dokter gigi Anda sesegera mungkin. Kemudian Anda mungkin diberikan antibiotik untuk menghentikan infeksi. Obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas seperti acetaminophen dapat meredakan ketidaknyamanan. Banyak dari infeksi ini dapat dicegah dengan perawatan gigi yang benar, seperti menyikat dan membersihkan gigi secara teratur. R12, jika apakah Anda memiliki kemerahan dan pembengkakan di daerah gusi yang luas dan di dalam mulut? Jika jawabannya tidak, maka akan bertanya lagi, apakah Anda mengalami sakit kepala di dekat telinga? Atau apakah Anda mendengar suara retak saat menggigit? R13, jika apakah Anda mengalami sakit kepala di dekat telinga? Atau apakah Anda mendengar suara retak saat menggigit? Adalah iya, maka akan didiagnosis nyeri Anda mungkin berasal dari sindrom temporomandibular joint atau TMJ, suatu kondisi yang mempengaruhi rahang. Anda akan direkomendasikan cobalah rilekskan rahang Anda saat Anda tegang atau gugup. Hentikan mengunyah permen karet. Cobalah obat antiinflamasi ringan seperti ibuprofen. Jika Anda tidak menjadi lebih baik, kunjungi dokter gigi Anda. Yang terakhir, R14, jika apakah Anda mengalami sakit kepala di dekat telinga atau apakah Anda mendengar suara retak saat menggigit? Bukanlah, kemudian akan didiagnosis tidak tahu dan akan direkomendasikan untuk informasi lebih lanjut silakan berbicara dengan dokter Anda atau dokter gigi Anda. Jika Anda berpikir masalahnya serius, segera hubungi dokter Anda. Segera hubungi dokter gigi Anda. Berikut implementasi dari rule-based sistem pakar diagnosis penyakit gigi dan gusi menggunakan bahasa pemrograman SL5 Object. Yang pertama,
Ini gambaran tampilan awal program sistem pakar diagnosis penyakit gigi dan gusi. Kemudian, yang sebelah kiri, gambar tampilan pertanyaan yang digunakan untuk mendiagnosis. Untuk gambar yang sebelah kanan merupakan hasil diagnosis penyakit gigi dan gusi. Kesimpulan dari review jurnal Expert System for Problem of Teeth and Gums ini adalah sistem pakar baru dikembangkan dan disajikan untuk membantu pasien dalam mendiagnosis masalah gigi dan sakit gusi. Sistem pakar saat ini mencakup beberapa penyakit gigi dan gusi. Pasien dapat memperoleh diagnosis lebih cepat dari cara tradisional, sehingga mereka dapat menghemat waktu dan tenaga mereka. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa sistem pakar objek SL5 dengan antarmuka pengguna yang sederhana untuk digunakan sehingga pasien dapat menggunakan sistem ini dengan mudah tanpa komplikasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.